warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak ibu, apa kabar? Baik pagi Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya siapa terlebih dahulu. Siap, Kak. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada semua Bu, ada semua Bu. Alhamdulillah, pada rajin ya. Ibu. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, marilah kita tepuk semangat bersama-sama. Tahu ya gerakannya? Tidak. Tidak, ikuti ibu ya, sama ibu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa kan? Oke, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, dapat semangat ya. Coba. Baiklah, sekarang ibu mau bertanya. Jika anak ibu melihat suatu permasalahannya tuh kayak gini, misalnya di sekolah anak ibu melihat teman-temannya kena bully atau kena jadi, gimana respon anak ibu atau sikap anak ibu menghadapi itu? Melerainya. Melerainya apa lagi? Seru aja. Bisa aja bisa dilerai. Menasehatinya, terus memberikan saran. Iya, kita. Nah, sesuai materi kita pada hari ini yaitu membuat kalimat saran. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah membuat kalimat saran atas suatu permasalahan dengan bahasa yang sopan dan baik. Dan adapun indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran tersebut ialah peserta didik mampu menganalisis permasalahan. Yang kedua, peserta didik mampu memberi saran atas permasalahan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat kalimat saran dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya, apakah anak ibu tahu apa itu kalimat saran? Tidak. Tidak tahu. Nah, jadi kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat atau biasanya berisi solusi yang kita ajukan kepada seseorang atas suatu permasalahan yang dihadapinya. Nah, itulah pengertian dari kalimat saran. Jadi, ketika anak ibu memberikan saran kepada teman atau orang lain, anak ibu harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik supaya teman atau orang lain tidak merasa tersakiti dengan saran yang kita sampaikan. Nah, itulah penjelasan dari kalimat saran. Terus lagi, bagaimana sih ibu cara menulis kalimat saran itu? Biasanya kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Nah, itulah kata yang digunakan ketika memberikan saran. Adapun salah satu contohnya ibu kasih seperti ini. Sebaiknya kamu lebih giat belajar lagi supaya kamu naik kelas. Nah, itu adalah contoh dari kalimat saran. Apakah anak ibu sudah memahami? Sudah Bu. Jawab kau. Baiklah, kalau sudah, di sini ibu ada media pembelajaran yang bernama papan saran atau disingkat menjadi pasar. Di sini ibu ada 4 kalimat permasalahan yang nanti anak-anak ibu maju ke depan untuk menyelesaikan atau memberi saran atas permasalahan yang telah ibu buat ini. Baiklah, untuk kita coba supaya anak ibu paham juga bagaimana sih ibu memberikan saran atas permasalahan itu. Silakan, siapa dulu yang mau maju memberikan sarannya? Nah, dua Bu. Yang mana Bu?
Ada pena Bu. Ada pena? Ada pena Kak. Ya, bentar Ibu ada nih pena. Nih, Ibu ada pena. Oke Bu. Silakan anak Ibu mau menjawab atau memberi saran terhadap permasalahan di lingkungan mana? Di rumah. Di rumah. Coba baca dulu Pada permasalahan. hari Minggu, semua anggota keluarga bergotong royong membersihkan rumah, yaitu ibu, ayah, kakak, dan adik. Sedangkan Budi hanya berdiam di kamar saja sambil main HP dan tiduran. Nah, bagaimana sih respon anak Ibu atau saran anak Ibu menyikapi permasalahan tersebut? Seharusnya ya Bu, si Budi ini membantu orang tuanya. Iya, bagus. Membantu orang tuanya dan tidak bermain HP agar dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, iya pintar. Jadi begitu pula saran terhadap permasalahan yang telah Ibu buat ini. Selanjutnya siapa lagi yang mau coba? Anda Ya, silahkan. Mau coba yang di mana? di sekolah Bu. Oke, silahkan dibuka. Coba baca dulu permasalahannya. Ayu dan Rara duduk sebangku. Ketika ulangan yang cetak pensil, Rara patah karena jauh dan dia tidak punya pensil cadangan lagi. Sedangkan Ayu mempunyai pensil lebih dari satu, tetapi dia acak-acak saja melihat Rara. Nah, bagaimana respon anak Ibu atau saran anak Ibu terhadap permasalahan ini? Seharusnya seperti itu Bu. Ayu, Seharusnya Ayu meminjamkan pensil kepada Rara. ya tulis ini sayang. Oke Bu. Seharusnya pensil kepada Rara Bu. Meminjamkan pensil kepada Rara. Nah, iya, terima kasih. Nah, setelah tadi mencoba untuk memberi saran, anak Ibu tampaknya sudah mengerti ya. Sekarang, karena anak Ibu sudah pada mengerti, silahkan dikerjakan LKPD-nya dengan membuat kelompok, dengan membuat kelompok. Ini ya LKPD-nya. Iya, kerjakan ya. Maaf sayang. Jadi di LKPD itu ada suatu permasalahan yang mana nanti anak Ibu memberi saran sesuai dengan pendapat anak Ibu masing-masing. Masing-masing kelompok menyiapkan tugasnya yang berisi kalimat permasalahan. Nanti anak-anak Ibu memberi kalimat saran terhadap suatu permasalahan itu. Setelah itu nanti anak Ibu menghiasi lembar kerjanya itu dengan melipat ujung kertasnya ini seperti ini, dilipat ujung, dilipat. Habis itu sini juga dilipat di bawah. Nah, kayak gini jadinya ya. Nanti anak Ibu melipat dan melipat ujung-ujung kertasnya itu gunanya untuk menghiasi lembar kerjanya. Kemudian nanti anak Ibu silahkan menghiasnya dengan membuat bunga, satu-satu bunga di sini. Oke? Nah, cara mengerjakannya karena anak Ibu bingung, silahkan terlebih dahulu anak Ibu memahami soal dari cerita tersebut. Setelah anak Ibu bersama-sama memahami dan menganalisis permasalahan tersebut, barulah nanti anak Ibu memberikan sarannya. Silakan sekarang dikerjakan tugasnya. Ya. Baca kok. Iya, baca. Nanti lembarnya dilipat ya sayang. Dibuat ya, kreasi kalian gunanya supaya tidak bosan dilihat. Tidak ada pena, Ibu ada lembar pena. Nih, Ibu pinjamkan pena. Terima kasih. Nanti anak Ibu jangan lupa ya dilipat kertasnya terus dibuat bunga-bunga. Nanti ketika anak Ibu sudah selesai, anak Ibu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasi dan menampilkan hasil
Oke, silakan dibuat dahulu. Udah siap saya? Nah, silakan sekarang dilipat kertas jawabannya. Ya, dilipat ujung-ujungnya. Dilipat. Ini saya melipat ujungnya ya. Dibuat kayak ini tadi. Nanti anak ibu mengasih bunga di kiri kanannya. Iya, dilipat di depan, dilipat ke belakang saja. Oh, ada ibu. Iya, karena apa? Itu lagi tadi sama ibu. Dari tidak tahu, Ini tahu. gunanya bertanya. Ya, biasa ya, sesuai kreasi sendiri. Ya, Mbak, sini maju dengan Mbak. Coba. Ayo, perwakilan dari kelompok 1 silahkan presentasi dan tampilkan hasil dari tugas kalian. Masalahnya itu, misalnya teman-teman pulang sekolah bersama-sama, mereka selalu melewati taman di dekat sekolah. Taman itu terlihat kotor dan berserakan. Bunga rumput pohon mulai mengering, daun berjatuhan dan berada di mana-mana. Anak-anak yang jajan itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan permasalahan yang kami dapatkan yaitu taman terlihat kotor, banyaknya bunga rumput dan pohon yang kering. Itu alangkah baiknya pihak sekolah itu mencari orang untuk menjaga kebersihan sekolah tersebut supaya sekolah tersebut menjadi bersih, indah dan enak dilihat. Iya, bagus. Coba ditampilkan hasil karyanya. Iya, itulah kreasi dari kelompok 1. Silakan diberi aplaus. Terima kasih teman-teman. Kasih ibu. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Presentasikan dan tampilkan hasil dari tugas kelompok 2. Baca dulu permasalahannya saya. Ketika Ali dan ibunya berkunjung ke rumah Wayan, ternyata keluarga Wayan sedang membereskan barang-barang di rumahnya. Karena Ali dan ibunya telah menyelesaikan pekerjaan di rumahnya, mereka membantu keluarga Wayan bersih-bersih. Keluarga Wayan merasa tidak enak hati karena keluarga Ali itu membantu membereskan barang-barang. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga Wayan? Tuliskan saranmu. Sebaiknya keluarga Wayan ketika didatangi tamu ke rumah berhenti dahulu membereskan barang-barang di rumah supaya orang yang berkunjung ke rumah merasa dihargai. Karena itu keluarga Wayan harus menjamu keluarga Ali terlebih dahulu biar sama-sama merasa enak hati, Bu. Oke, bagus. Silakan dulu ditunjukkan hasil karyanya. Iya, bagus. Terima kasih ya. Silakan dulu. Nah, jadi setelah anak ibu tadi bekerja kelompok, bagaimana? Apakah ada merasa sulit ketika mengerjakan tugas tadi? Tidak, Bu. Oke, sedikit, tapi sudah paham kan? Nah, berarti sekarang anak ibu sudah paham dengan kalimat saran. Dan ketika disuruh membuat kalimat saran, anak ibu sudah paham dan sudah bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, apa aja tadi kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan materi kita pada hari ini? Apa tadi? Ini kertasnya ketinggalan. Ibu. Apa aja tadi? Yang pertama, Tadi Bu,